Sungguh tak kusangka, ternyata kau adalah tombak yang sakti. Remaja Gandhi, Remaja Gandhi, Remaja Gandhi, Remaja Gandhi, tarik, tarik ke sini. Cukup, cukup. Pedangnya. Ini pedangmu. Teman pendampingmu. Dan sesudah itu, Nanda boleh melaksanakan keinginan Nanda, Jajadeso Milangkori. Terima kasih, Guru. Remaja Gandhi. Remaja Gandhi. Remaja Gandhi. Remaja Gandhi. Remaja Gandhi, kemana kamu Remaja Gandhi? Eyang tidak mengajarkan kamu ilmu hilang. Apa ini? Berada di mana saya? Berhadapan dengan siapa saya ini? Berada di atas pesawat user angin Remaja Gandhi. Dan ini Sang Prabu Singa-Maruta Raja Samudra, Eyang Nanda sendiri. Eyang saya sendiri? Iya. Iya. Selamat Remaja Gandhi. Selamat atas kelulusanmu yang sempurna. Singa-Maruta? Iya. Kamu masih ingat sama eyangmu? Tentu. Walaupun sudah lama kita tidak pernah bertemu. Sejak saya berburu ke Eyang Sidik Mulia. Ya. Waktu itu usiamu baru 12 tahun. Tentu kamu masih ingat. Iya, waktu itu saya masih anak-anak. Saya baru berusia 12 tahun. Ya, memang masih anak-anak. Jadi, Eyang tidak berani bicara terlalu jauh. Takut kamu tidak mengerti. Tidak berani bicara jelas? Takut saya tidak mengerti. Iya. Eyang ingin membicarakan tentang hak yang harus kamu perjuangkan. Bicara tentang hak? Hak apa itu, Yang? Hak untuk duduk di singgasana Malwapati yang seharusnya menjadi hak kamu. Romomu memang sengaja mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat mengalahkan dia dalam adu kesaktian, maka dia berhak atas adik Romomu, Dewi Setiawati. Selain itu,
Romomu tidak menjanjikan kedudukan atas tahta Malwapati kepada siapapun. Dan hanya Angling Darmalah yang sanggup mengalahkan Romomu melalui sebuah pertarungan yang hebat dan dahsyat. Bibimu Setiawati langsung jatuh cinta pada saat itu, karena ia bakal mendapatkan suami yang gagah perkasa dan sakti mandraguna. Tapi begitu Angling Dharma mengetahui kalau bibimu sangat mencintainya, maka dia gunakan kesempatan itu untuk menekan Romomu. Ingat, Madrid. Banyak wanita-wanita yang bunuh diri karena saya tolak cintanya dan pernikahannya. Iya, saya tahu itu. Pernikahan dengan Dinda Setiawati adikmu bisa terlaksana, tapi dengan satu syarat. Apa? Satu syarat? Ya, Kanda harus mengalah untuk menjadi raja di Malwapati. Tapi saya yang akan menjadi raja di Malwapati demi pernikahan kami. Tapi saya pewaris tahta. Pewaris tahta yang sah, Angling Dharma. Saya tidak akan menikah dengan adikmu itu. Kalau semua tuntutan tidak dipenuhi, dan kalau Dinda Setiawati bunuh diri, bukan tanggung jawab saya, tapi tanggung jawabmu. Berarti kamu adalah pembunuh adikmu sendiri. Selamat tinggal. Tidak, jangan pergi. Jangan pergi. Demi adik saya relakan singgasana dan mahkota saya untuk Rai Angling Dharma. Jadilah suami Setiawati. Saya berikan hak waris saya pada Rai Angling Dharma. Romomu yang sudah dikalahkannya dalam pertandingan Bagus kan? sudah tidak punya keberanian lagi untuk menentang keinginan Angling Dharma. Adik. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Yang? Kembali ke Malwapati, bunuh Angling Dharma, rebut mahkota dan singgasana milik Romomu yang kelak menjadi milikmu. Baiklah, itu yang akan saya lakukan, Yang. Ya, kalau begitu berangkatlah. Kalau begitu, saya mohon pamit, Yang. Ya, silakan. Tunggu dulu. Ini Raden Ramaja Gandhi, putra Gusti Batik Mantri. Mengerti kalian? Maaf Raden, kenapa mengamuk? Ada apa?
Mana Gusti Prabu Angling Dharma? Hadapkan aku padanya. Mana Prabu Angling Dharma? Mana? Bagaimana saya menghadapkan Raden? Kalau cara masuk Raden seperti ini, apa kata Gusti Prabu pada saya? Sini. Ampun Raden. Mana Prabu Angling Dharma? Hadapkan aku padanya, atau ku hajar kalian. Serang! Kalau begini keadaannya, aku harus lapor pada Gusti Prabu. Wisuda baru paripurna, dan Putranda saya nyatakan lulus sempurna. Tapi tiba-tiba gumpalan cahaya menyilaukan datang dan membawa pergi Putranda Ramajagandhi. Ramajagandhi dibawa pergi oleh gumpalan cahaya. Iya, Mungkinkah Empu Mahasura karena beliau juga ingin menguji Ramajagandhi? tidak. Saya yakin tidak. Kalaupun benar Sang Maha Begawan ingin ikut menguji, pasti... Ya, tidak begini caranya. Dan saya pasti tidak akan ikut menguji kalau Begawan Sidik Mulia sudah mewisudannya. Sembah saya, Sang Maha Begawan. Selamat datang, Sang Maha Begawan. Sembah saya katur sama guru. Jadi Sang Begawan tetap tidak tahu siapa yang membawa Ramajagandhi. Tidak, Sang Maha Begawan. Yang membawa kabur eyangnya sendiri. Eyangnya sendiri? Eyang yang mana? Yang sekarang jadi Raja Pusara Angin. Hah? Singa Maruta? Iya. Celaka. Singa Maruta pasti bicara yang tidak-tidak pada Ramajagandhi. Dia pasti akan cerita tentang tahta yang diputar balikan. Iya. Singa Maruta akan mengobarkan permusuhan lama dan akan memperalat Ramajagandhi sebagai pemicunya. Ya, ini harus segera dicegah. Iya. Cepat kembali ke Malwapati. Ramajagandhi menuju ke sana. Ramajagandhi ke Malwapati? Iya. Baik, Sang Begawan. Guru, kami pamit. Kami mohon doa restu. Iya, silakan. Raden, ayo. Baik, Wak. Pamit mundur sama guru. Sang Begawan. Begawan. Iya, iya. Mari Gusti. Itu dia Gusti. Bagaimana Gusti? Apa yang harus kami lakukan? Tenang. Tunggu dulu. Sudah, hentikan! Saya ingin bertemu dengan Prabu Angling Dharma, Romo. Untuk apa?
untuk menuntut hak yang seharusnya menjadi milik Romo. Ini pasti ulah paman Singamaruta. Eyangmu yang ngaco itu. Hah? Ayo ikut Romo. Cara berpikirmu harus diluruskan. Tapi itu... Ayo cepat. Kanda Madrim, tunggu! Kelihatannya Gusti Pati sangat malu dengan apa yang terjadi, Gusti Prabu. Iya, tapi aku harus bicara juga dengan Ramaja Gandhi Dharmayuda. Pasti ada orang yang mengacaukan pikirannya. Gusti, saya dan Kakang Parbaswara akan ke Kepatihan kalau Gusti menghendaki. Iya, Gusti. Romo? Maaf Romo, atas nama Uwak Pati Batik Madrim, saya boleh mengatakan, siapa yang menyebabkan Kanda Ramaja Gandhi menjadi seperti itu, Romo? Yang jelas pasti bukan dari Begawan Sidik Mulia. Dari Eyang Singamaruta, Romo. Singamaruta? Iya, yang sekarang Raja Pusar Angin, Romo. Bagaimana dia bisa menghubungi Ramaja Gandhi? Romo, menurut Eyang Empu Mahasura, Ya, Kanda Ramaja Gandhi diculik setelah wisuda. ya. Pasti dengan sihir Bahadur. Kenapa masih belum jera juga Singamaruta? Eyangmu Singamaruta pernah memutarbalikan sejarah beberapa waktu yang lalu, Ramaja Gandhi. Dan anehnya, pemutarbalikan sejarah itu ditujukan padaku, Romomu yang tahu betul sejarahnya. Apa tidak nekat kalau begitu caranya? Kalau begitu, Nanda akan menghadap Gusti Prabu Anglingdarma, memohon maaf dan menerima hukuman apapun yang akan beliau jatuhkan pada Nanda. Oh, tidak. Gusti Prabu Anglingdarma tidak akan menghukummu, tapi Romolah yang akan menghukummu. Lalu, hukuman apa yang akan Romo jatuhkan pada Nanda? Hukumanmu adalah harus mengembara selama 1 tahun dan baru bisa kembali ke Malwapati setelah sifat ugal-ugalanmu itu hilang dari dalam dirimu. Bukankah dia Angling Kusuma? Iya. Angling Kusuma. Iya. Lapor Ratu Pandu. Kita harus sergap mereka. Baik. Ini yang disebut pucuk dicinta ulang tiba. Akhirnya kita ketemu lagi, Angling Kusuma. Sebentar, ada apa Raden? Sepertinya ada yang mengikuti kita. Ya, saya tahu. Dan ini salah satu dari mereka. Ya, kita ketemu lagi Angling Kusuma. Siapa cecunguk-cunguk ini? Pangeran, barangkali orang ini sudah bosan melihat matahari. Serang!
Aji Rengkah Gunung. Kita. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Kita cari Sudamana. Ayo. Ampuni kami, Nyi Ratu. Ampuni kami. Kami kabur karena... Kalian tidak perlu merasa bersalah. Kita memang lebih baik kabur kalau ternyata kita tidak mampu melawan. Iya, Nyi Ratu. Sekarang apa yang harus kami lakukan, Nyi Ratu? Semua kembali ke jurang Drawah. Kecuali kamu. Hah? Kecuali saya, Nyi Ratu? Iya. Kenapa, Nyi Ratu? Kenapa? Kamu ke pusar angin dan bawa ini surat yang sudah aku siapkan untuk Sang Prabu Singamaruta Raja Samuka. Ini. Mohon restu, Nyi Ratu. Iya. Bersajero, siapkan pasukanmu. Kita akan kembali ke jurang Grawah. Baik, Nyi Ratu. Ayo. Kami gagal lagi, Bopo. Iya. Usaha kami sia-sia, Romo. Si Angling Dharma itu bisa tahu kalau Dewi Sukesi yang aku perankan ternyata palsu. Gagal itu biasa, Kenanga. Sebuah usaha, kalau tidak berhasil ya gagal. Kamu kan sudah berusaha. Tapi kita kalah terus, Romo. Kapan menangnya? Lalu apa artinya Aji Malirupo yang diberikan oleh Ki Sarduroyudo? Kalau nyatanya Angling Dharma bisa tahu bahkan sebelum kami bertemu. Apa hebatnya ajian itu? Tapi sebelum sampai ke Malwapati, penyamaranmu sebagai Dewi Sukesi berhasil, kan? Iya, Ki. Mula-mula, kamu berhasil mengecoh Batik Madrim. Ya, Batik Madrin dan rombongannya memang tidak mengenali Dewi Sukesi yang mereka bawa. Itu artinya, Aji Malih Rupo yang kuberikan padamu, ada artinya. Dan lebih berarti, memang Prabu Angling Dharma tidak bisa kita permainkan. Tapi, kita tetap punya peluang untuk mengalahkan Prabu Angling Dharma walaupun tanpa harus menyentuh Angling Dharma sendiri. Maksudnya? Yang harus kita perangi adalah anak-anaknya. Anak-anaknya Angling Dharma? Ya, terus terang saja, penyamaranku sebagai Prabu Angling Dharma juga gagal. Pada awalnya, aku berhasil mengecoh Batik Madrim. Hebat. Ternyata Patih Malawapati cukup pandai membaca sihir. Mudah-mudahan semua diraih Prabu.
tidak terganggu dengan ulah kamu. Dia sangat berbahaya. Hati-hati dengan unsirnya. Bagus. Cerita itu membuktikan bahwa bagaimanapun juga hanya Prabu Angling Dharma yang mampu mengetahui penyamaran dengan Aji Malirupo tersebut. Iya, Malirupo tetap akan menjadi sarana penting untuk mengacau Malwapati. Iya. Anak-anak Angling Dharma yang akan kita serang. Iya. Danurwenda yang mengawal Dewi Sukesi dari Kertanegara. Itu salah satu. Masih ada satu yang lain, yaitu Angling Kusuma. Ya, kami tahu. Angling Kusuma dan Danurwenda yang harus kita jadikan sasaran. Iya. Bisa membunuh mereka sama dengan menghancurkan hati Angling Dharma. Dan menghancurkan hatinya sama dengan membunuhnya. Saya setuju, Ki Sardulo. Saya setuju kalau saya dan kedua adik saya ganti sasaran mengejar mereka. Iya, Yunda. Saya akan Malirupo untuk menggoda dan akhirnya membunuh mereka. Dinda dukung itu. Dinda akan melakukan hal yang sama. Tepat. Kita coba lagi. Bagus. Sekarang saatnya kita pelajari keberadaan mereka. Apalagi yang kamu gelisahkan, Gendrawani? Kamu yang meminta ketemu. Tapi setelah Ki Hanubawa memberi waktu, kamu menjadi salah tingkah. Bagaimana tidak gelisah, Bopo? Itu pertemuan empat mata. Hanya saya dan Ki Hanubawa. Bopo tidak boleh mendampingi saya, begitu juga Ki Hanubawa tidak boleh didampingi oleh siapapun. Apa jadinya nanti kalau Ki Hanubawa menyalahartikan pertemuan yang saya minta? Walaupun Bopo tidak ikut, Bopo akan tetap memantaumu. Lihat ini. Bopo akan pantau dari sini. Masih ragu? Ratu. Ratu. Bopo. Ayo anakku, tidak akan terjadi apa-apa. Ayo. Iya. Ratu Gendrawani.
Kamu mengintip aja Anusara? Aku mengintai. Mengintip adalah perbuatan yang tidak senonoh. Perbuatan mesum. Mengintai adalah mengawasi perbuatan seseorang yang harus dicurigai. Maaf Kakang, apa yang ada dalam benak Kakang pasti sama denganku. Iya. Kehadiran perempuan itu akan mendatangkan bencana. Iya, betul. Lihat. Ini Ratu. Ada apa? Hamba ditugaskan menjemput dan mengantar Niratu ke Balai Sepi, Niratu. Balai Sepi? Iya, Niratu. Ruang pribadi Sang Prabu Hanubawa untuk menemui Ratu Gendrawani. Mari, Niratu. Ayo anakku. Kalian sudah sepakat untuk bertemu. Ayo. Baik, Bopo. Saya pergi. Kawal dia. Baik, Bopo. Pertemuan empat mata Kakang Hanubawa dengan perempuan itu akan membawa bencana. Ya, kita harus memberitahu Kakang Hanubawa. Sulit. Kakang Hanubawa tidak pernah mau menerima masukan kita. Hei, jangan-jangan kita yang akan jadi korbannya. Mengerti? Ya. Ya. Dia memang contoh pemimpin yang ingin menang sendiri. Bisa juga Bang Sewu. Sia-sia Hanubawa. Ada apa Kakang? Siapkan prajurit tingkat 7.
Baik, Nyi Ratu. Ayo, kita tinggalkan. Saya ingat peristiwa itu. Saya khawatir peristiwa itu akan terulang lagi. Untung saja saat itu jiwa Kakang Hanubawa dapat diselamatkan. Ya, diselamatkan oleh Empu Godong Cendawan dari racun Wiso Ijo Kelabang Sewu. Ujung-ujungnya, saya yang kena semprot karena tidak bisa menangkap ratu licik itu. Jangan sampai peristiwa Ratu Pandulu terulang kembali. Ya, kita belum tahu siapa Ratu Gendrawani itu sebenarnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sebelum Ratu Gendrawani masuk ke Balai Sepi, apa salahnya kita coba memperingatkan Kakang Hanubawa? Tapi... tapi... Ayo. Silakan nih Ratu. Permisi nih Ratu. Tunggu. Mana gustimu? Mana Ki Hanubawa? Sang Prabu segera datang setelah Nyi Ratu ada di dalam. Oh, ini aneh. Kenapa aku disuruh datang lebih dulu sebelum gustimu ada? Itu sudah menjadi ketentuan nih Ratu. Silakan. Kami permisi. Ki Hanubawa. Aku disuruh lebih dulu ke sini, sedangkan dia belum ada. Tenang Gendrawani. Anggap saja ini suatu permainan. Ikuti saja. Kakang Prabu, ada apa lagi? Ada yang perlu kita bicarakan. Kenapa kalian kesini? Sudah aku tegaskan, kalian jangan ikut campur urusanku dengan Ratu Gendrawani. Mohon maaf, Kakang. Kami hanya ingin mengingatkan Kakang Prabu. Kamu pasti akan menyebut Ratu Pandulu, yang karena pertemuan kami di sini membuat aku hampir saja celaka. Iya. Iya, Kakang. Kakang benar. Tapi tidak ada salahnya kalau kami berusaha mengingatkan. Apa yang terjadi sekarang tidak akan sama dengan apa yang terjadi ketika bersama Ratu Pandulu. Ratu Pandulu memang jahat dan dia punya rencana tersendiri. Ketika kami sepakat ketemu empat mata di Balai Sepi ini, tapi tidak dengan Ratu Gendrawani, peristiwa berdarah itu tidak akan terjadi lagi. Ya? Kakang Prabu, keinginan Ratu Gendrawani bicara empat mata pasti mempunyai maksud tertentu. Aku yang punya keinginan bicara, bukan Ratu Gendrawani. Tapi mohon batalkan, Kakang. Kakang, cobalah robah pertemuan empat mata ini menjadi pertemuan yang melibatkan kita semua. Cukup! Pertemuan empat mata sudah menjadi keputusan dan harus dilaksanakan.
Jangan ganggu aku. Sekarang pergilah. Minggir sana. Iya, Kakang. Sudah kuduga. Tidak akan tembus. Kakang kita itu memang keras kepala. Iya, kita mau bilang apa lagi? Maaf. Kalau harus lama menunggu. Tidak apa. Ni Ratu Gendrawani. Ya. Ni Ratu tahu apa sebabnya. Kita berdua bertemu di balai sepi ini. Ki Hanubawa yang mengatur, hanya Ki Hanubawa sendiri yang tahu. Iya, Ni Ratu benar. Hanya saya yang tahu. Hanya saya yang tahu kalau cermin gaib dari Megapura itu ada di tangan Ni Ratu. Dan saya juga tahu di dalam diri Ni Ratu ada ratu gelap. Gelapnya kegelapan. Dan ratu gelap-gelapnya kegelapanlah yang mengambil cermin gaib Megapura itu. Dan dia pula yang kini menyembunyikan di balik lengan baju Ni Ratu. Ni Ratu pasti heran dan tidak pernah menyangka kalau Hanubawa si mata satu ini bisa menyimpan rahasia yang dia ketahui. Baru kali ini diungkapkan. Iya. Kalau boleh saya bertanya, kenapa baru sekarang Ki Hanubawa mengatakannya? Rahasianya ada di mataku. Rahasianya ada di mata? Ya. Lihatlah. Ini yang disebut mata Dewan Daru. Mata bintang jatuh. Mata bintang jatuh. Baru kali ini aku tahu kalau Ki Hanubawa itu si mata Dewan Daru. Mata Dewan Daru, mata bintang jatuh. Iya, akulah si mata bintang jatuh yang menjerat dan memampas Dewan Daru. Oh. Mana Dewan Darunya? Kenapa lama sekali?
Itu Dewan Darunya. Ya, kamu benar. Itu yang aku tunggu-tunggu. Ayo, ke sana. Ayo. Ayo. Kamu benar. Hadang jalan lintasannya. Ayo. Apa kabar mata dewa? Ku korbankan senjata andalanku. Aku tidak akan menyerah. Dewan Daru. Dia ingin menjadi milikku. Tidak, Dewan Daru itu milikku. Karena pertama kali menabrakku. Akulah yang berhak mendapatkan Dewan Daru ini. Serahkan padaku. Ya! Ya! Ini Dewan Darunya. Aku berhak memilikinya. Lalu bagaimana dengan Dewan Darunya? Dengan Jopajaku dan kekuatanku sendiri, kumasukkan Dewan Daru itu ke dalam mataku. Luar biasa. Luar biasa. Mata ini mampu melihat apa yang tidak dilihat oleh makhluk lain. Mata ini pun mampu menjadi mata-mata yang baik. Mata ini mampu membakar dan melelehkan apapun juga. Karena ia terbuat dari kilau bintang berpijar. Lihatlah.
mata Dewan Daruku menyambar seseorang, ia akan meleleh dan tidak akan bisa dikenali oleh siapapun. Nyi Ratu tahu apa sebabnya baru kali ini mengungkapkan semuanya. Tidak, aku tidak ingin kau melamar anakku, Hanubawa. Tidak. Itu semua karena aku mencintaimu, Gendrawani. Karena penguasa Gunung Kelut ini sudah lama memendam rasa kepadamu, Nyi Ratu. Memendam rasa? Ki Hanubawa, ia jatuh cinta padaku yang sudah ia ketahui punyanya tidak baik padanya. Ini benar-benar di luar perhitungan, di luar akal sehat. Bagaimana aku harus menjawab? Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana, Nyi Ratu? Bagaimana, Gendrawani? Bagaimana dengan cinta yang kuutarakan tadi? Bagaimana, Nyi Ratu? Kenapa kamu pakai jatuh cinta pada anakku, Ki Hanubawa? Ini akan serba salah. Menolak salah. Menerima juga salah. Ratu gelap-gelapnya kegelapan. Kenapa kau tidak tolong putriku? Haruskah kugunakan sihir untuk menolongnya? Bagaimana, Gendrawani? Bagaimana? Kuharap jawab yang menyejukkan hati. Jangan kau hancurkan cinta yang kupendam ini. Tunggu, Ki Hanubawa. Tunggu. Aku tahu. Kamu juga menginginkan meriam penyedotku. Aku akan memberikannya. Asal kau mau menjadi istriku. Permaisuriku. Keterlaluan. Kamu juga sudah tahu kalau aku menginginkan meriam ajaibmu, Hanubawa. Gendrawani, jangan kecewakan cintaku. Tidak. Apa? Tidak. Kau menolak cintaku, Gendrawani. Kau menolak cintaku. Bukan begitu, Ki Hanubawa. Ratu gelap. Gelapnya kegelapan. Ya, akulah Ratu Gelap, gelapnya kegelapan. Bagus. Akhirnya kamu muncul juga, Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Selamat datang. Selamat datang. Jadi harus Ratu Gelap-gelapnya kegelapankah yang akan menjawab lamaranku? Iya. Bisa ku dengar sekarang? Bisa. Ratu Gendrawani tidak mungkin jadi pendampingmu. Hah? Apa? Ya, inilah jawaban yang aku tunggu. Mereka boleh bekerja sama, tapi mereka tidak boleh bersatu. Aku ingin Gendrawani menjadi penguasa tunggal.
Ratu Gendrawani jelas tidak mungkin menjadi pendampingmu. Ini berarti penolakan. Oh, tidak. Kenapa tidak? Karena yang akan menjadi pendampingmu adalah Ratu Gelap, gelapnya kegelapan yang ada di hadapanmu. Kamu luar biasa. Kamu memang luar biasa, Ratu Gelap. Mampu mempermainkan perasaan Kakang. Kenapa jadi begini? Kenapa justru Ratu gelap-gelapnya kegelapan yang menyerah? Ada apa? Ada apa ini? Ini pasti ada apa-apanya. Pasti ada apa-apanya. Ayo, mari masuk. Ini rumahku. Ya, rumahmu juga. Ya kan? Ayo. Kenapa? Tidak suka? Ayo, ayo. Ayo. Ayo duduk. Ya, memang tidak sebagus di Sugalo, tapi ini rumahku. Rumahmu juga kan? Ya, 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 ya. Tapi kan cukup menyenangkan. Ya kan? Ya? Oh iya. Kamu haus ya? Hah? Ayo, ayo, minum. Ayo. Ayo, jangan malu-malu. Ayo. Minum. Waduh, tidak ada seorang kakek pun yang akan tega mencelakakan cucunya sendiri. Ayo. Mau tambah lagi? Kenapa? Kok kamu diam saja? Ada apa?
Sini. Ayo, sini mari. Ayo. Ayo. Mari ikut aku. Ayo. Ayo. Sini. Nah, ini tempat latihan kakek. Tentunya tidak seluas di Sugalo kan? Tapi yang penting mutunya. Ini batu bukit yang akan kuhancurkan. Ilmu ini boleh digunakan apabila keadaan terdesak. Ya, ngerti? Nah, sekarang supaya lebih aman, kamu ke sana. Ayo sana. Hei, penunggu batu-batuan. Ayo bangun. Hadapi aku. Jangan tidur terus. Aku akan menghancurkan batu-batuan yang kalian tunggu. Siapa mereka itu? Kenapa muncul dari tanah? Mereka bekas senopati aku yang berhasil aku awetkan. Diawetkan? Iya. Tontonan apa ini? Pasti jangan Satria tertarik. Iya. Loh, kemana dia? Bagaimana cucuku? Tertarik dengan ilmu yang aku peragakan? Hah? Loh, tak termasuk ilmu juga? Begini ya. Itu boleh juga ya, boleh juga tidak. Itu ilmu kakak. Hita, itu dia, anak kita Jagat Satria. Iya.
Kenapa mereka kelihatannya begitu akrab, Wira? Dasar Sudamani. Kurang ajar dia. Pencarian kita tidak sia-sia, Raden. Iya. Bagaimana Paman Wira? Ya, Kita memang harus merebut kembali jagat satria, Raden. Saya tidak mau anak saya menjadi salah didik di asuh kakeknya yang busuk itu. Tapi hati-hati dengan si busuk Sudamani. Jangan khawatir. Sudamani pasti tobat kalau kuajak berenang di dalam tanah. Ilmu apapun yang ia miliki, takkan bisa ia gunakan. Iya, Raden. Tapi bagaimanapun, Sudamani tetap Sudamani. Licik, jahat, dan penuh akal busuk. Aku ingin segera menyeretnya sekarang. Akan kukubur dia hidup-hidup di dalam tanah. Tidak, Raden. Kita harus tetap memakai siasat. Ingat, ini wilayahnya. Siapa tahu ia pasang jebakan atau mata-mata. Lalu, bagaimana kita sekarang? Apa kita masih harus menunggu? Ya, kita tunggu. Kita! Jagat satria cucuku. Ilmu Brojo Watu Sewu. Itu membutuhkan ketekunan yang sangat-sangat... apa itu? Tenang, Lokahita. Jangan bergerak. Ini sudah kuduga pasti akan terjadi. Hai, siapa kamu? Siapapun kamu, kamu akan menyesal kalau berurusan dengan kami. Aku sudah Wira, anak majikanmu. Wira, apakah pengakuan itu perlu kamu katakan? Ya, inilah satu-satunya jalan untuk melepaskan Lokahita dari ancamannya. Hei, kamu dengar? Aku anak majikan. Yang kamu cengkram itu Lokahita. Menantunya. Lepaskan. Hei, siapa di sana? Ayo keluar! Ayo keluar! Dengar pria mitra. Kalau terjadi sesuatu, saya akan amblas bumi. Hanya dengan cara inilah saya bisa menolong kalian. Iya, Raden. Hei, bagaimana? Apa aku harus berteriak? Yang kita hadapi bukan manusia biasa. Ya, tapi mayat hidup atau... Shh. Hei! Dia tidak bisa bicara. Si liar. Si liar. Siapa itu si liar? Liar. Di mana kamu? Liar. Apa yang telah kamu lakukan? Liar. Maaf, pria mitra. Kita harus sama-sama pergi. Kalau tidak salah, kalau tidak
kemari untuk meminta kembali anak kami, Jagasatria. Sudah, Wirat. Anak durhaka. Anak tidak tahu diri. Dan Lokahita, kamu bibi yang tidak tahu aturan. Mengawini anak asuhnya sendiri. Ya kan? Tidak apa-apa. Tapi yang penting kamu sudah melahirkan Jagat Satria. Cucuku yang sejati ya. Cukup! Saya kesini untuk tidak membahas masa lalu. Saya kesini untuk meminta anak saya kembali. Jagat Satria. Anak saya Jagat Sudah, Satria. Wirat. Dengan cundri di leher istrimu oleh anak buahku si liar. Kamu tidak bisa tawar-menawar denganku. Lebih baik kamu menyerah. Dan kita bersatu. Tidak. Itu tidak akan terjadi. Kamu menginginkan istrimu mati. Ada apa, Liar? Apa? Masih ada 2 orang lagi?